Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa dan berharap kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam keadaan yang sehat-sehat. Saudara, walaupun kita tetap tinggal di rumah, kita tidak bisa bertatap muka dan bertemu secara langsung di tempat ini, tapi kita bisa bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa kita. Mari kita menyerahkan setiap doa-doa kita. Kita berharap bahwa badai ini akan segera berlalu dari Indonesia. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menenangkan hati. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Mari Bapak Ibu Saudara dengan merendahkan hati kita mencari wajah Tuhan, memohon belas kasihannya bagi Indonesia, memohon anugerahnya sekali lagi melawat Indonesia. Ini kami ya Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami cari wajah-Mu ya Tuhan, cari wajah-Mu. Berbalik dari jalan kami yang jahat, oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita rendahkan hati kita, memohon sekali lagi belas kasihan Bapa, memohon sekali lagi Bapa mengampuni bangsa ini. Umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami cari wajah-Mu, mencari wajah-Mu. Berbalik dari jalan kami yang jahat, oleh anugerah-Mu ampunilah,
bangsa kami Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa. Pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan bangsa kami. Kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa. Pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Bagi bangsa ini ya Tuhan, kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bagi bangsa ini kita berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini kami Tuhan. Ini kami umat-Mu datang. Bersatu hati berdiri bagi bangsa kami. Merendahkan hati kami. Memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan pulihkanlah bangsa kami. Sembuhkanlah bangsa kami. Ampunilah bangsa kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang bertata di atas bangsa kami. Bahkan malam hari ini Tuhan yang bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau yang mendengar setiap seruan dan jeritan hati kami bagi bangsa ini. Kau yang mendengar setiap pengagungan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Bertatalah di setiap pujian dan penyembahan kami. Dengarlah teriakan kami minta tolong. Karena hanya kepada Tuhan yang hidup itulah kami bisa memohon dan meminta. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Akulah Tuhan, dan orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dialah Tuhan, dialah pencipta dunia ini. Dialah yang membentuk manusia. Dialah yang membentuk jagat raya ini. Dialah Allah. Dia tidak akan meninggalkan kita. Mari sekali lagi kita datang memohon belas kasihannya bagi Indonesia. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa doa-doa kami kepadamu. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud menyembah-Mu. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah Tuhan, sayangilah bangsa kami.
Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh berdoa pada malam hari ini. Mari kita satukan hati berdoa untuk pemerintahan kita. Baik presiden, wakil presiden, para menteri dan semua instansi pemerintah yang lainnya. Baik yang ada di kota besar maupun yang ada di desa-desa. Supaya Tuhan pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong rakyat Indonesia mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mari kita juga memohon Tuhan memberi mereka kekuatan dan kesehatan selama berjuang untuk mengambil langkah dalam penanganan virus ini. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa bagi pemerintahan kita. Bapa kami di dalam surga, kami bersatu hati saat ini berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, baik Bapak Jokowi dan para menterinya. Kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa bagi aparat pemerintahan baik di kota besar maupun di desa-desa, supaya Tuhan menolong mereka di dalam mengambil langkah-langkah untuk menolong rakyat Indonesia mengatasi pandemik dari COVID-19 ini. Tuhan pakai mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi negeri kami. Kami juga memohon Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan selama mereka berjuang untuk mengambil langkah-langkah dalam penanganan virus ini. Biarlah sungguh Tuhan pakai mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan lindungi mereka, hingga sungguh-sungguh Tuhan pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita juga berdoa bagi mereka yang ada di garis depan. Mari kita berdoa buat para dokter, buat para perawat, semua tenaga medis yang saat ini sedang berjuang tanpa lelah merawat pasien yang terjangkit virus ini. Mari kita mendoakan mereka supaya Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka, berikan mereka kekuatan, bahkan Tuhan mencukupkan segala yang mereka perlukan dalam perjuangan mereka. Mari Bapak Ibu kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sudah berjuang dan akhirnya harus gugur di tengah-tengah medan pertempuran ini. Mari kita berdoa buat keluarga mereka supaya Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Doakan juga para tenaga medis yang hari ini pun harus terjangkit COVID-19, supaya Tuhan juga boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa bagi mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang ada di garis depan. Kami berdoa buat para dokter, para perawat, semua tenaga medis dimanapun mereka berada.
yang saat ini berjuang tanpa lelah merawat setiap pasien yang terjangkit virus ini. Tuhan, kami tahu mereka lelah, ada ketakutan di dalam diri mereka. Tapi kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon tangan Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, melindungi mereka, bahkan memberikan mereka kesehatan. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Cukupkan segala perlengkapan yang mereka butuhkan. Biarlah Tuhan pakai kami, bangsa Indonesia ini, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga mereka yang harus gugur dalam pertempuran ini. Supaya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga. Biarlah sungguh-sungguh mereka boleh melihat bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia, tapi mereka berjuang bagi rakyat Indonesia. Merekalah pahlawan sesungguhnya bagi Indonesia. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, buat para dokter dan tenaga medis yang akhirnya ikut terjangkit, supaya Tuhan juga menjamah mereka, Tuhan juga menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan menaruh belas kasihan Tuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama juga Bapak Ibu Saudara kita berdoa saat ini untuk semua pasien hari ini yang dalam perawatan medis, supaya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka lewat obat, lewat makanan, lewat istirahat mereka. Dan kita juga doakan untuk semua keluarga-keluarga yang hari ini ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih karena COVID-19 ini, supaya Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pasien-pasien dimanapun berada yang hari ini terbaring karena perawatan medis yang harus mereka lewati dan lalui. Kami memohon Tuhan lewat makanan, lewat obat-obatan, lewat istirahat mereka, Tuhan boleh memulihkan dan menyembuhkan keadaan mereka. Tuhan tetap berikan mereka sukacita, tetap berikan mereka pengharapan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang juga ditinggalkan oleh keluarganya karena COVID-19 ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami memohon penghiburan dari Tuhan, kami memohon kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan menguatkan dan menghibur setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, penghiburan-Mu dan kekuatan itulah yang menaungi dan memeluk mereka di masa-masa yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati dan Tuhan yang menjamah setiap orang-orang yang saat ini terbaring karena sakit. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari kita juga berdoa untuk para peneliti, supaya obat dan vaksin bisa segera ditemukan. Mari kita minta supaya Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kepintaran yang dibutuhkan, supaya sungguh-sungguh obat dari COVID-19 ini bisa segera ditemukan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka suara, kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa untuk para peneliti yang hari ini berjuang untuk menemukan obat dari COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kepintaran, sehingga sungguh-sungguh penelitian mereka boleh membuahkan hasil dan itu asalnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, segala peralatan, segala hal yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkannya. Terima kasih ya Tuhan, berikan mereka juga kekuatan dan kesehatan. Inilah doa kami untuk mereka ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari kita juga berdoa untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk semua famili kita yang mungkin saat ini tinggal di zona-zona merah, yang jauh dari kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta Tuhan menjaga dan melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga mereka juga bisa melewati waktu-waktu ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan mari secara khusus kita berdoakan untuk setiap anak-anak Tuhan, bahkan kita berdoa untuk diri kita sendiri.
supaya Tuhan juga melindungi kita, melindungi keluarga kita. Bahkan mari kita doakan supaya iman kita semakin diteguhkan di waktu-waktu yang tidak baik ini. Biarlah sungguh-sungguh kita semakin mengenal Tuhan di dalam waktu-waktu ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami yang jauh dari kami, untuk orang tua kami, untuk adik-adik kami, untuk keponakan kami, untuk seluruh keluarga kami. Kami menyerahkan mereka dimanapun mereka berada. Mungkin mereka hari ini tinggal di zona-zona merah. Tuhan, kami menyerahkan sungguh-sungguh mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka perlindungan. Tuhan menjaga mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan. Biarlah sungguh-sungguh di dalam naungan Tuhan, Tuhan menjaga mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk diri kami sendiri, bahkan keluarga yang dekat dengan kami saat ini. Tuhan, lindungilah kami juga. Berikanlah perlindungan bagi kami. Mungkin kami yang masih harus bekerja. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan menolong dan melindungi kami. Biarlah iman kami tidak undur dari Tuhan di waktu-waktu ini. Tapi di dalam diam kami boleh semakin mengenal Tuhan yang hidup itu. Bahkan iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua orang-orang yang kami kasihi, bahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, melindungi kami. Ini doa kami ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-sama kita naikkan kembali pujian. Pulihkanlah, sembuhkanlah. Sembuhkan
Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, di malam ini, tengah-tengah kondisi situasi dunia ini, bangsa kami yang menakutkan, kami bersama-sama bersatu hati berseru kepada Tuhan, memohonkan doa-doa kami, karena kami tahu hidup kami bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah pada malam hari ini ketika kami merenungkan sebagian topik dari pembahasan firman Tuhan, Kau yang nolong kami, memimpin kami. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu saudara, shalom. Kembali malam ini kita, meskipun di rumah kita masing-masing, kita menikmati PA di Rabu malam ini. Sebuah kegiatan yang setia dilakukan oleh GKI Sion dari dulu sampai hari ini, saudara-saudara. Di tengah-tengah wabah virus corona yang terus meluas, dan di tengah-tengah segala kabar buruk yang kita dengar setiap hari, saudara, mari kita terus berdoa supaya Tuhan menolong dan melindungi kita. Tapi bukan hanya itu, mari kita berdoa supaya dalam kondisi yang tidak mudah ini, kita terus bisa dimampukan untuk menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan memulai PA kita. Saudara, suatu kali waktu saya bincang-bincang dengan seorang jemaat di gereja tempat saya melayani, tiba-tiba ada satu kalimat yang muncul dari jemaat ini. Beliau berkata, kalau saya sih nggak masalah mau agama apapun, Kristen oke, Buddha oke, Islam oke, kan semua agama sama saja. Yang penting kita berbuat baik. Beliau berkata begitu. Nah, saudara, kalau ada yang ngomong begitu kepada saudara, kira-kira bagaimana tanggapan saudara? Kalau ada orang ngomong bahwa semua agama kan sama aja, kan semuanya mengajarkan kebaikan, semua agama kan sama saja, kan ujung-ujungnya juga menyembah Tuhan yang sama. Nah, saudara setuju dengan pernyataan ini? Saudara, kalimat-kalimat tadi itu adalah hasil dari pandangan yang disebut dengan istilah pluralisme agama. Pluralisme agama. Nah, saudara, pluralisme artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah keadaan masyarakat yang majemuk berkaitan dengan sistem sosial dan politiknya. Tapi dalam pembahasan malam ini, saudara, bukan sekedar pluralisme, tapi pluralisme agama. Nah, saudara, pluralisme agama juga bisa berarti dua pengertian. Nah, yang pertama, saudara, pluralisme agama secara sosial. Dalam pengertian ini, pluralisme agama berarti semua agama itu berhak untuk ada dan berhak untuk hidup. Secara sosial kita harus toleran kepada agama yang lain. Kita harus menghormati, kita harus menghargai agama lain, kepercayaan, dan penganut agama yang lainnya. Nah, ini adalah pluralisme agama secara sosial, saudara. Yang kedua, pengertian pluralisme agama adalah secara teologis. Nah, ini artinya adalah agama-agama yang ada itu pada hakikatnya itu sama, setara, bahkan sama-sama benar, dan sama-sama menyelamatkan. Ini adalah pengertian dari pluralisme agama secara teologis. Mungkin yang lebih umum adalah kita ngomong banyak jalan menuju ke Roma. Seringkali kita dengar itu. Ya. Nah, semua agama menurut pandangan ini, semua agama menuju pada Allah, hanya jalannya saja beda-beda. Nah, ini adalah konsep bahwa semua agama pada dasarnya sama benarnya, dan semua agama sama-sama menyelamatkan. Saudara-saudara, pluralisme agama secara sosial harus kita dukung. Semua agama berhak untuk ada, betul, saudara. Semua agama berhak untuk beribadah, betul. Kita menghormati agama lain, betul. Kita menghargai iman dan kepercayaan agama lain, dan harus hidup rukun meskipun berbeda-beda agama. Dan ini betul, saudara. Kita harus mendukung semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi malam ini, saudara, waktu saya ngomong pluralisme agama, ini artinya adalah yang kedua, pengertian yang kedua, yaitu pluralisme agama secara teologis. Pluralisme agama secara teologis harus kita tolak dengan tegas. Pandangan bahwa semua agama itu seperti banyak jalan menuju ke Roma, kita harus tolak. Nah, saudara, inilah pluralisme agama secara teologis. Dan setelah ini, saudara-saudara, kalau saya sebut istilah pluralisme agama, maksudnya adalah pluralisme agama secara teologis ini. Oke, sekarang kita masuk, saudara-saudara, ke pembahasan kita. Kenapa kita nggak bisa menerima pandangan pluralisme agama ini dalam arti teologis, sekali lagi, saudara. Dan di awal sesi malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk membedakan antara yang namanya selera dan yang namanya klaim kebenaran. Selera dan klaim kebenaran. Terus selera itu bisa benar tergantung dengan masing-masing orang. Misalnya, kalau saya membuat sebuah pernyataan begini, durian itu enak sekali. Buah durian itu enak sekali. Maka adik saya, saudara, adik saya nomor 2 namanya Airin, dia pasti akan berkata begini, iya, itu menurut kamu enak. Menurut aku durian itu bikin mual baunya. Jangankan coba untuk cicipi enak atau enggak, saudara, deket-deket pun sudah mau muntah adik saya, deket-deket buah durian. Saudara, kalau mana yang benar? Durian itu enak atau durian bikin mual atau bikin muntah? Mana yang betul? Nah, saudara-saudara, dua-duanya bisa sama-sama betul, tergantung selera saya atau selera adik saya. Nah, ini namanya selera, saudara-saudara. Tapi mari kita bedakan selera dengan sebuah klaim kebenaran. Misalnya saya ngomong begini, saudara, ya. Presiden pertama Indonesia adalah Bapak Soekarno. Saudara, kalau tiba-tiba ada orang bicara begini, menurut saya presiden pertama Indonesia adalah Jenderal Sudirman. Atau orang lain lagi berkata, oh, menurut saya presiden pertama Indonesia adalah Pangeran Diponegoro. Apakah kita bisa berkata begini? Oh iya deh, semuanya bisa benar kok. Tergantung pandangan masing-masing aja. Ya, yang presiden pertama Indonesia Soekarno betul, yang ngomong Jenderal Sudirman juga betul, yang ngomong Pangeran Diponegoro juga betul. Bisakah begitu, saudara? Jelas tidak bisa. Ini pernyataan yang benar dan tidak peduli saudara percaya atau enggak tentang pernyataan ini, maka kebenaran akan tetap jadi kebenaran. Apakah kemudian orang bisa berkata, ah, kamu ini pandangannya sempit sekali, kaku sekali. Masa sih presiden pertama Indonesia cuma Soekarno? Boleh dong sekali-sekali saya berpikir untuk Pangeran Diponegoro misalnya, atau Jenderal Sudirman misalnya. So, tidak bisa begitu. Yang namanya klaim kebenaran selalu sangat sempit. Itu benar atau tidak tergantung pada kenyataannya. Apakah sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, semua klaim kebenaran yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan, maka itu adalah klaim kebenaran yang salah, yang palsu. Nah, saudara, kebenaran selalu bersifat sempit, eksklusif. Dan ketidakbenaran selalu bisa banyak sekali. Bahkan ketidakbenaran bisa jumlahnya tidak terhingga. Kebenaran selalu berdiri sendirian di tengah-tengah ketidakbenaran. So, kalau saya bertanya, 1 tambah 1 berapa? Maka jawaban yang benar adalah cuma satu jawaban. Yaitu 2 jawabannya. Tapi jawaban yang salah bisa berapa jumlahnya? Saudara, tidak bisa saya jawab bahwa 1 tambah 1 itu bisa benar tergantung masing-masing orang, tergantung selera orang. Saudara, menurut saya misalnya jawaban yang benar adalah 2, tapi kalau menurut engkau jawabannya 4, menurut kamu lagi jawabannya 5, ya bisa benar juga. Saudara, bisa nggak begitu? Saudara, tidak bisa, karena sifat kebenaran adalah eksklusif, sempit sekali.
Nah, dari contoh sederhana ini, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua jawaban itu bisa sama benarnya, maka itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi pembahasan kita. Tapi jangan khawatir, saudara-saudara, saya tahu hidup kita sudah rumit dan saya nggak akan bikin tambah rumit lagi malam ini dengan bahan PA kita. Saya akan membuat sederhana mungkin PA kita malam ini. Nah, saudara-saudara, kita mengenal ada yang namanya hukum non-kontradiksi. Hukum non-kontradiksi. Hukum ini berbunyi begini. Dua pernyataan yang berlawanan atau berkontradiksi, maka tidak bisa sama-sama benar di dalam pengertian yang sama. Saya ulangi sekali lagi. Hukum kontradiksi ini berbunyi begini. Dua pernyataan yang berlawanan tidak bisa sama-sama benar dalam pengertian yang sama. Setelah waktu orang ateis berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, dan waktu orang Kristen berkata bahwa Tuhan itu ada, maka tidak mungkin dua pernyataan itu sama-sama benarnya. Nggak mungkin Tuhan itu ada, tapi pada saat yang sama Tuhan tidak ada. Sebenarnya ini tidak masuk akal. Mungkin ada yang protes terus dari sebagian dari saudara, loh kok ateis disamakan dengan agama? Tapi kamus Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan agama adalah suatu prinsip atau sistem kepercayaan yang dipegang dengan semangat dan keyakinan. Bukankah begitu juga dengan ateisme? Dan ateisme sudah semakin berkembang menjadi agama yang baru di dunia ini. Kembali ke hukum non-kontradiksi tadi. Waktu ada agama yang mengatakan bahwa realitas tertinggi itu tidak punya kepribadian. Tapi orang Kristen berkata bahwa realitas tertinggi itu adalah Allah yang punya kepribadian. Maka tidak mungkin dua pernyataan itu sama-sama benar. Nggak mungkin Allah itu punya pribadi, tapi pada saat yang sama Allah tidak punya pribadi. Ini tidak masuk akal. Kalau kekristenan membuat klaim kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan, sementara ada agama lain yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah sekedar nabi dan bukan Tuhan, bahkan mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah penghujatan kepada Allah, maka tidak mungkin dua klaim kebenaran ini sama-sama benar. Itu tidak masuk akal. Kalau kekristenan membuat klaim bahwa Yesus mati disalibkan dan bangkit dari kematian karena dia adalah Allah, sementara ada agama lain yang berkata bahwa Yesus tidak disalibkan, tapi yang disalibkan adalah orang yang menyerupai Yesus. Maka tidak mungkin dua pernyataan itu, dua klaim kebenaran itu sama-sama benarnya. Itu tidak masuk akal. Nah, saudara, ada beberapa pertanyaan untuk mencek apakah semua agama itu sama atau berbeda. Tapi karena waktu yang terbatas, saya akan bahas hanya satu, yaitu apa atau siapa keberadaan tertinggi itu, atau realitas tertinggi itu siapa. Nah, saudara-saudara, dalam pandangan Buddha Theravada misalnya, realitas tertinggi bisa disebut dengan nirwana. Tapi konsep nirwana di sini bukan sesuatu keberadaan yang punya pribadi, tapi semacam kondisi perhentian sempurna dari keterikatan duniawi. Ini konsep keberadaan atau realitas tertinggi dari agama Buddha. Berbeda lagi dengan pandangan Hindu, saudara-saudara. Di dalam Hinduisme sendiri ada perbedaan, ada variasi di dalamnya, tergantung kalangan Hindu yang mana. Ada kalangan Hindu tertentu yang memandang realitas tertinggi adalah namanya Nirguna Brahman. Atau ada kalangan Hindu lain yang lagi memandang realitas tertinggi adalah banyak dewa, dan mereka bisa pilih satu dewa untuk mereka sembah. Dalam pandangan Islam, saudara-saudara, realitas tertinggi adalah Allah, Tuhan pencipta yang esa, yang tunggal, yang kekal. Begitu juga dengan pandangan Kristen, realitas tertinggi adalah Allah yang kekal, yang esa. Tapi Allah itu punya tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Beda lagi dengan ateisme. Menurut pandangan ateisme, maka realitas tertinggi itu tidak ada, atau tidak mungkin bisa diketahui. Terus sekali lagi saya sebut ateisme sebagai salah satu konsep yang ada di dunia ini. Dan kalau kalangan penganut pluralisme agama mau konsisten betul-betul, maka mereka juga harus memasukkan ateisme
sebagai jalan menuju kebenaran. Saudara, ini baru menjawab satu pertanyaan. Apa itu realitas tertinggi? Dan ini sudah kelihatan bahwa begitu banyaknya, begitu berbedanya, dan begitu bertolak belakangnya jawaban dari pertanyaan ini. Maka tidak masuk akal kalau kita bilang bahwa semuanya pasti benar, saudara-saudara. Belum pertanyaan-pertanyaan yang lain, contohnya misalnya, apa permasalahan utama manusia? Maka semua agama kan beda, jawabnya beda-beda semua. Apa solusi dari permasalahan utama manusia misalnya? Semua agama akan jawab berbeda-beda semua. Kemudian apa yang terjadi setelah kematian? Maka semua agama juga akan jawab berbeda-beda semua. Bukan cuma beda-beda dikit-dikit, saudara-saudara. Bertolak belakang bedanya. Dan semakin jelas bahwa perbedaan-perbedaan itu bukan cuma perbedaan minor, tapi perbedaan besar. Dan tidak mungkin dipersatukan. Nggak mungkin bisa kita ngomong bahwa semuanya sama-sama benar. Oleh sebab itu dalam hal agama-agama yang ada, saya tidak setuju, sangat tidak setuju dengan kalimat banyak jalan menuju ke Roma. Saudara, realitas agama-agama yang ada itu bukan banyak jalan menuju ke Roma. Kenapa? Karena jelas sekali dalam agama-agama yang ada, Roma bukan satu-satunya tujuan. Tapi ada yang ke Roma, ada yang ke Tokyo, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Hong Kong. Hal yang berikutnya, saudara, kita mari melihat di dalam banyak agama, orang sering bilang begini, kan semua agama mengajarkan kebaikan. Saudara, untuk orang yang berkata begitu, saya ingin tanya begini, apakah engkau sudah cek semua agama di dunia ini sehingga sampai ada kesimpulan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan? So, karena saya tidak setuju, saya pribadi tidak setuju bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Karena di dalam agama-agama tertentu jelas sekali yang disebut mereka sebagai kebaikan itu sama sekali bukan kebaikan. Saudara, saya kasih contoh di dalam ayat Alkitab, Yeremia 32 ayat 35, saya akan bacakan. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka pada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku. Dan seterusnya dan seterusnya. Contoh lain, saudara, dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 23 dan 24. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Saudara, ada agama yang menurut mereka yang namanya kebaikan itu adalah mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban dalam api. Yang namanya kebaikan buat mereka adalah pelacuran bakti. Saudara ngerti artinya pelacuran bakti? Ini adalah pelacuran atau perzinahan dalam rangka ibadah kepada dewa. Saudara masih berpendapat sekarang bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Saudara, kalau kita search di Google, maka jumlah agama yang ada di dunia ini, jumlahnya, saudara, 4.300 agama. Apakah saudara sudah cek semua satu-satu dari 4.300 agama itu dan dapat kesimpulan bahwa semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan? Saudara, saya sarankan coba cek dulu 4.300 agama itu, baru tarik kesimpulan. Nah, saudara-saudara, malam ini saya ingin melanjutkan dengan ini. Yesus Kristus atau kekristenan itu mempunyai satu klaim kebenaran. Dan kalau klaim ini benar, saudara, maka klaim yang bertentangan dengan itu adalah salah. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Alkitab dan kekristenan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan satu-satunya jalan kepada Allah adalah melalui Yesus Kristus. Di bagian lain dari firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Saudara, ini Rasul Petrus berkata tentang Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Saudara, pernyataan-pernyataan seperti ini oleh sebagian kalangan, bahkan oleh sebagian kalangan orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, kita bisa dituduh punya pikiran sempit, sombong sekali. Saudara, tapi tunggu dulu. Mari sama-sama periksa, apakah ada bukti-bukti yang mendukung klaim kebenaran ini? Apakah klaim kebenaran ini sesuai dengan faktanya atau tidak? Karena kalau sebuah klaim kebenaran itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, maka itu benar, klaim kebenaran yang benar. Nah, saudara, kekristenan bukan berdiri di atas dongeng, tapi di atas fakta sejarah. Dan dari sekian banyak bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, salah satu fakta sejarah yang tidak bisa disangkali adalah kubur yang kosong. Kubur Yesus yang kosong, karena dia bangkit dari kematiannya. Saudara, dalam firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, kebangkitan Yesus menjadi fakta sejarah yang menentukan tegak atau runtuhnya kekristenan. Kalau Yesus Kristus tidak pernah bangkit, maka kekristenan itu otomatis runtuh. Tapi malam ini saya ingin membahas lebih dalam lagi, saudara. Apa buktinya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Apa buktinya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Dan ini adalah fakta sejarah. Nah, saudara, untuk melihat buktinya, maka kita bisa lihat dari tuduhan-tuduhan yang dipakai orang untuk menyerang fakta kebangkitan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, saya ingin membahas teori halusinasi. Saudara, ada orang berpikir begini, murid-murid Yesus pasti berhalusinasi lihat gurunya bangkit, padahal dia tidak bangkit. Nah, saudara, dalam teori ini ada dua kesalahan fatal. Yang pertama, saudara, halusinasi itu hanya dialami oleh individu, bukan sekumpulan orang. Yesus memperlihatkan dirinya setelah bangkit, menampakkan dirinya bukan hanya kepada satu orang, tapi dalam 12 kesempatan dalam 40 hari, dan total ada 500 orang lebih yang melihat Yesus sudah bangkit. Kesalahan yang kedua adalah bagaimana dengan kubur yang kosong. Saudara, kalau benar itu hanya halusinasi murid-murid dan jenazah Yesus ada di kubur, maka gampang sekali. Saudara, pemerintah Yahudi dan Romawi tinggal ambil jenazah Yesus itu dan diarak keliling kota Yerusalem. Tapi mereka nggak bisa lakukan itu karena kubur itu kosong. Saudara, teori yang kedua adalah teori kubur yang salah. Ada orang berpikir begini, murid-murid pergi ke kubur yang salah, kubur yang kebetulan kosong. Jadi mereka bikin cerita bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, di sini juga dua kesalahan fatal. Yang pertama, kalau para murid pergi ke kubur yang salah, maka sekali lagi, pemerintah Yahudi atau Romawi tinggal pergi ke kubur yang benar, ambil jenazahnya, dan arak jenazah itu keliling kota Yerusalem. Selesai. Tapi itu tidak pernah terjadi. Saudara, kalau para murid pergi ke kubur yang salah, maka teori ini nggak bisa menjelaskan bagaimana Yesus bisa menampakkan dirinya 12 kali selama 40 hari setelah kebangkitannya itu. Saudara, ini teori yang kedua. Teori yang ketiga adalah teori mati suri atau pingsan. Saudara, ada orang yang berkata begini, iyalah Yesus bangkit karena dia tidak benar-benar mati waktu di kayu salib itu. Dia cuma pingsan atau dia cuma mati suri. Saudara, minimal ada dua kelemahan dalam teori ini. Yang pertama, saudara, prajurit Romawi itu adalah pembunuh yang profesional. Dan gak mungkin bisa bedakan, gak mungkin mereka bisa salah untuk bisa bedakan antara orang mati dan orang hidup. Orang yang sudah mati atau orang yang masih hidup. Mereka sudah tahu bedanya. Apalagi ada tombak yang ditusuk ke lambungnya Yesus dan keluar darah dan air dari luka itu. Dan kedua, saudara, kalaupun Yesus bisa bertahan dari penyaliban itu, dan dia bisa bertahan hidup dalam kubur itu selama beberapa puluh jam di situ, saudara, bagaimana mungkin dia bisa membuka sendiri balutan kain kafan itu? Bagaimana dia bisa menggulingkan sendiri batu yang beratnya kira-kira 2 ton itu, melewati penjagaan
pasukan Romawi dan kemudian memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. So, kalaupun itu bisa, maka kondisi Yesus pasti sudah hancur lebur, babak belur, berdarah-darah, dan tidak mungkin disembah oleh murid-muridnya sebagai Tuhan. So, ini teori yang berikutnya lagi. So, ada orang yang berkata bahwa mungkin jenazahnya dicuri oleh murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya mengarang cerita bahwa Yesus sudah bangkit. So, ini juga teori yang tidak masuk akal, karena kalau para murid mencuri tubuh Yesus, kalau mereka curi tubuh Yesus, buat apa mereka cerita bohong bahwa Yesus sudah bangkit? Sampai mereka mau disiksa, dipukuli, bahkan sampai mati karena membela kebohongan itu. So, tidak ada orang yang sebodoh itu. Dan yang kedua adalah bagaimana mungkin para murid menerobos pengawalan prajurit Romawi yang adalah tentara-tentara profesional yang menjaga kuburan itu dengan taruhan nyawa mereka sendiri. Saudara, teori yang berikutnya adalah teori penyaliban orang yang salah. Ini adalah teori yang terakhir. Saudara, ada orang berkata begini, itu bukan Yesus yang disalibkan, itu adalah orang lain yang namanya Mr. X. Mereka menyalibkan orang yang salah. Saudara, teori ini menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, saudara, salah satunya adalah, saudara, mungkin nggak sih orang-orang bisa salah semua? Salah lihat bahwa itu bukan Yesus, itu Yesus tapi bukan Yesus. Para murid, saudara, para prajurit Romawi, Pilatus, orang-orang Yahudi, keluarga Yesus, sahabat Yesus, mungkinkah semuanya salah dan mengira itu Yesus padahal itu Mr. X misalnya? Yang kedua, saudara, kalau bukan Yesus yang mati, kenapa kuburnya Mr. X itu bisa kosong? Apakah Mr. X bisa bangkit sendiri dari kematiannya? Kalau iya, bagaimana caranya? Saudara, ada yang ketiga adalah ada catatan-catatan ahli sejarah non-Kristen yang mencatat bahwa Yesus mati disalibkan. Saudara, apakah kita harus percaya bahwa semua ahli sejarah ini salah tentang kematian Yesus? Saudara, dari semua ini, semua fakta-fakta ini, semua bukti-bukti ini, maka kesimpulan yang paling masuk akal tentang fakta kebangkitan Yesus adalah bahwa dia betul-betul bangkit dari kematiannya. Dia betul-betul pernah disalibkan, dan dia mati, dan dia pernah betul-betul bangkit dari kematian. Dan iman Kristen, saudara-saudara, berdiri atas fakta sejarah, bukan di atas dongeng, bukan di atas khayalan manusia. Saudara, apa yang jadi kesimpulannya kalau begitu? Saudara, PA malam hari ini kesimpulannya adalah kita mendukung pluralisme agama secara sosial. Kita harus saling menghormati, saling menghargai antara sesama pemeluk agama yang berbeda-beda. Tapi kita menolak dengan tegas pluralisme agama secara teologis, karena ini bertentangan dengan logika umum, yaitu logika hukum yang namanya non-kontradiksi. Dua buah klaim kebenaran yang bertolak belakang, tidak mungkin dua-duanya sama-sama benar. Dan untuk tahu klaim yang mana yang benar, maka syaratnya adalah apakah dia sesuai dengan kenyataan. Dan klaim-klaim yang diajukan oleh Alkitab, oleh kekristenan, adalah klaim yang berdasarkan fakta sejarah. Saudara-saudara, semua orang punya nilai yang sama, tapi semua klaim kebenaran tidak punya nilai yang sama. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Saudara, kalau Yesus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan yang sungguh mati dan sungguh bangkit dari kematian, dan kalau dia adalah satu-satunya jalan menuju Allah, kalau itu betul, saudara, maka tidak peduli kita mau percaya atau tidak, maka kebenaran akan tetap jadi kebenaran. Maka kebenaran akan tetap tegak berdiri meskipun semua orang tidak percaya kebenaran itu. Nah,
Saudara, ini bukan masalah kita yang punya pikiran yang sempit atau luas. Tapi apakah klaim kebenaran itu benar atau salah? Saudara, benarkah kekristenan itu eksklusif? Iya, tentang sebuah klaim kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pintu bagi hidup yang kekal. Tapi kekristenan sama sekali tidak eksklusif tentang manusia. Tapi justru sebaliknya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada Allah yang sangat mengasihi semua orang. Dan Dia ingin semua orang itu diselamatkan. Dia ingin semua orang itu masuk ke dalam pintu yang menuju hidup kekal itu. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini bukan berita yang anti toleransi. Ini bukan berita yang sombong. Ini bukan berita yang eksklusif. Tapi justru berita yang penuh kasih kepada semua orang. Kepada semua orang. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk sesi PA pada malam hari ini. Kami bersyukur bahwa Alkitab membuat sebuah klaim kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan menuju kepada Allah, menuju kepada hidup yang kekal. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk klaim kebenaran ini, klaim yang berdasarkan fakta sejarah, bukan klaim berdasarkan dongeng atau khayalan manusia. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di Rabu depan kita akan kembali ada PA dengan judul Mengatasi Konflik ala Gereja Mula-Mula, yang akan dibawakan oleh penginjil Romeo Wibowo. Saudara, demikian jauh sesi PA kita pada malam hari ini. Saya berharap kita tetap untuk disiplin, saudara, menjaga jarak dengan orang lain, tetap di rumah, dan saya berharap kita semua tetap dalam kondisi yang baik. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati kita.